Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Eni. Boleh duduk ya? Silakan Bu duduk. Ada apa nih Bu? Iya Bu Novi, kalau Bu Novi ada waktu nih, saya pengen cerita sama Ibu, boleh nggak? Oh boleh banget Bu, boleh deh. Kapan ini kita mau? Saya sih pengennya sekarang, udah pengen ngeluarin unek-unek saya Bu. Kenapa nih Bu emang? Pokoknya ada sesuatu deh yang harus saya ceritain ke Bu Novi. Iya boleh. Tapi nanti ya Bu ya, sepulang sekolah mungkin ya, karena ini saya mau ada jam. Oh gitu, ya udah saya juga kebetulan memang ada jam. Iya. Jadi nanti habis selesai ngajar saya ke Bu Novi ya? Iya boleh Bu. Oke deh kalau gitu. Tunggu ya Bu ya. Siap, sampai ketemu nanti ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Tulus. Ya, ada apa Bu Novi? Tadi Bu Eli ketemu sama saya Pak. Beliau mau ada yang diceritain. Ini penting banget ya. Iya, greget banget pokoknya pengen cepet-cepet diceritain Pak. Bu Novi sekarang ada pelajarannya nggak? Ada jam pelajaran? Kebetulan saya udah selesai Pak, baru aja selesai. Dan nanti ada 1 jam kosong. Jam kosongnya? Iya, Ya kalau gitu kita ngomong apa ini? ayo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bu Eli sempat ketemu nih Pak sama saya. Ada yang mau diceritakan seperti itu. Kira-kira Beli punya masalah apa ya? Kurang tahu Pak, tapi tadi kelihatannya sih pengen banget diceritain. Cuma saya tadi sempat ngomong sama Bu Eli kalau nanti kita ceritanya setelah pulang sekolah aja, biar lebih enak ceritanya. Oke Pak, kebetulan pulang sekolah lagi nggak ada tambahan kerjaan, tapi kita bantu sebagai server kita amatin apa yang jadi masalah di ini. Iya. Ini kan juga pasti kosong semua nih. Iya. Kira-kira Bu Novi itu sebetulnya ada nggak tujuan yang ingin dicapai dari pekerjaan Ibu Novi ini? Ada Pak. Kebetulan tadi kan saya melihatnya Bu Eli sepertinya penting banget ya permasalahannya. Jadi tujuannya di sini saya berharapnya apa yang Bu Eli rasakan itu dapat tersalurkan pertama. Jadi bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu Pak. Kemudian beliau bisa mencari solusi untuk permasalahannya sendiri seperti itu. Tapi Ibu udah kira-kira bicara dengan sahabat yang sahabatnya dari Bu Eli yang sebenarnya ini, ada nggak kira-kira sedikit bocoran bila ada apa gitu sebenarnya masalahnya? Iya, tadi saya sempat ketemu Pak Papasan pas turun dari kelas itu, sempat ketemu sama Bu Susi, sempat teman satu tiketnya Pak hari ini. Jadi sempat tadi Bu Susi cerita sedikit ke saya kalau Bu Eli itu hari ini nggak fokus tiketnya seperti itu Pak. Iya. Iya. Masalah itu. Iya bisa jadi. Dari pembicaraan nanti Ibu kira-kira apa sih yang Ibu akan dikembangkan dengan Ibu? Apa maksudnya sebenarnya apa yang dikembangkan dari pembicaraan nanti? Ya baik Pak, dari instrumen yang ada saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya Pak. Supaya apa? Supaya dapat menggali potensi yang dimiliki Bu Eli, kemudian Bu Eli bisa mencari solusi atau jalan keluarnya untuk permasalahan yang Bu Eli hadapi sebenarnya. Ya. Mungkin dari Pak itu ada yang mau ditambahkan Pak untuk menambah wawasan dari Ibu? Oke, nanti lebih memantapkan apa yang jadi tujuan coaching Ibu. Setidaknya permasalahannya dipertajam, permasalahannya nanti penggaliannya apa, jadi supaya akhirnya beban permasalahan bisa terselesaikan. Ya, tapi setelah itu pulang ya. Iya Pak, setelah pulang. Ya, oke. Bu Novi itu yang kira-kira yang Ibu Novi siapkan dalam coaching nanti itu apa? Yang saya siapkan dalam coaching nanti tentunya kehadiran penuh ya Pak ya, karena biar bagaimanapun Bu Eli ingin
ingin mendapatkan teman cerita gitu. Jadi saya berusaha untuk menghadirkan sepenuhnya dari saya ke Bu Eli supaya apa yang Bu Eli ceritakan bisa saya tangkap, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan yang bisa menggali potensi dan kemampuan yang Bu Eli miliki seperti itu Pak. Jadi kan kita masalah teman kita ini kan Iya. itu kalau kita diem aja kan Iya. juga kita nih kira-kira Bu setelah Bu mendapatkan ngobrol dengan kita kira-kira yang ingin Ibu capai itu apa? Yang ingin saya capai pertama adalah adanya kelegaan ya Pak dari Bu Eli sendiri supaya beban yang beliau terima atau beliau hadapi pada hari ini dapat sedikit berkurang seperti itu Pak. Kemudian yang kedua harapannya semoga Bu Eli kedepannya dapat menemukan solusi terbaik untuk dirinya sendiri seperti itu Pak. Ya. Udah Bu Novi saya yang memberikan saran saja nanti Pak kita temuin ya Pak Ya. kita temuin nanti itu Habis kita sholat, itu gimana setelah istirahat sebentar lagi. karena Iya. Ibu juga berteman mungkin ini bisa lebih apa ya, lebih banyak mengeluarkan unek-uneknya itu lebih Iya, Pak. mungkin begitu aja Bu ya nanti kita Iya, ketemu Pak. lagi ya Pak Iya. ya masih ada jam mengajar nih Pak Oke. pamit dulu ya Bu Yuk. Iya, Terima kasih Assalamualaikum. Bapak. Iya. Pak. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam. Ada bapak-bapak juga kebetulan nih kalau gitu ya. Iya Bu. Bu Novi maaf ya. Iya, gimana, Bu? Saya mengganggu waktunya. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah juga Pak. Alhamdulillah sehat. Pak. Makan Ibu. Iya. Bu Novi sesuai janji saya ya Bu. Iya Bu. Saya mau sedikit bercerita ke Ibu. Iya Bu. Gimana Bu Eli? Dari mana tadi? Saya dari kelas habis ngajar. Oh dari kelas. Jadi pengen ada yang saya ceritain ke Bu Novi. Tentang apa yang saya rasakan. Iya Bu. Nah, Gimana nih Bu? Perasaan Ibu gimana? Kayaknya tadi pagi pengen banget gitu cepet-cepet iya, cerita ya. iya betul Bu. Ya perasaan saya campur aduk ya tentunya ya. Ya sedih juga, Iya. ya nyesel juga gitu ya. Kok saya bisa seperti ini gitu. Jadi tadi saya tuh cemburu sama teman. Gara-garanya sih saya memang, menurut saya sih memang kesalahan saya juga gitu ya. Saya itu jarang mengikuti kegiatan piket buruh Bu gitu. Oh, kalau boleh tahu Ibu piketnya itu hari apa ya Bu? Saya dapat jadwal piket hari Selasa sama Kamis Bu, 2 kali dalam Hari seminggu. Selasa sama Kamis. Berarti hari ini Ibu piket ya? Iya betul. Oh gitu. Iya iya iya. iya. Kalau boleh tahu yang negur Ibu itu siapa Bu? Yang negur saya teman piket saya, teman Teman satu piket. satu ya? piket iya Bu. Oh baik. Iya. Jadi beliau merasa keberatan atas sikap saya yang jarang mengikuti kegiatan piket itu gitu Bu. Iya, iya. Nah dari pertemuan kita pada sore hari ini ya Bu ya, apa tujuan atau apa yang Ibu inginkan dari pertemuan kita pada hari ini? Tujuannya sih saya, yang pertama saya ingin mengeluarkan unek-unek saya ya. Paling nggak saya sudah bisa menceritakan apa yang saya rasakan tadi, rasanya udah lega gitu. Kemudian saya juga ingin mendapatkan pencerahan dari Ibu lah gitu, bagaimana saya harus bersikap ke depannya gitu, seperti Iya. itu Bu. Iya baik. Berarti ada pencapaian yang ingin Ibu golkan gitu ya Bu ya, Betul, Bu. supaya tidak terjadi pengulangan yang sama Iya. seperti itu ya Bu ya. Iya baik. Untuk ukuran keberhasilan sendiri menurut Ibu nih sejauh mana? Keberhasilan menurut saya sih saya bisa melaksanakan piket bersama teman-teman saya gitu ya. Saya juga, terutama saya juga bisa
mempersiapkan kegiatan pembelajaran saya gitu, karena salah satu yang membuat saya tidak mengikuti kegiatan piket itu yaitu Bu, saya tuh mempersiapkan pembelajaran yang untuk hari itu tuh pagi-pagi gitu, jadi habis waktu saya untuk menyiapkan itu, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan piket guru gitu. Baik, berarti di sini Ibu jadwal mengajarnya pagi berbarengan dengan waktu piket, seperti Iya, itu ya Bu ya? betul. Oh baik. Nah, dari tadi apa yang sudah Ibu sampaikan, kalau Ibu mengukur nih dari tingkat 1 sampai tingkat 10, Ibu hari ini ada di level berapa Bu? Untuk masalah yang saya hadapi ya Bu ya, mungkin saya ada di level 5 kali ya Bu. Level 5, Iya. berarti tengah-tengah ya Bu. Iya. Antara mau atau tidak nih, seperti itu ya. Iya. Ya baik. Di level 5 itu kira-kira hambatan terbesar yang ada di diri Ibu tuh apa Bu? Kok bisa sampai ada di level 5? Hambatan terbesarnya itu karena saya itu memang kurang pandai membagi waktu ya Bu. Saya juga kadang-kadang nggak bisa juga melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu gitu Bu. Itu yang menjadi kendala saya gitu, sehingga saya nggak bisa mengikuti kegiatan piket itu gitu. Iya. Tadi Ibu sudah sampaikan ya, Ibu kurang pandai membagi waktu, kemudian dengan piket yang bersamaan seperti itu ya Bu ya. Di sini ada nggak sih Bu peluang yang bisa Ibu lakukan di antara hambatan-hambatan tadi? Sebenarnya sih peluangnya mah ada ya Bu ya. Ya. Yang pertama mungkin saya harus pandai mengatur waktu ya. Jadi mempersiapkan kegiatan pembelajarannya itu jauh-jauh hari, mungkin besoknya tuh udah saya persiapkan untuk hari ini, atau mungkin juga di rumah. Kemudian saya juga mungkin bisa datang lebih awal, lebih pagi, saya bisa mengikuti kegiatan piket, menyambut anak-anak di gerbang sekolah, kemudian mengikuti pembiasaan. Seperti itu kan. Iya, tadi Ibu sudah menemukan ya Bu ya, Yes. ada peluang-peluang sebenarnya yang bisa dicapai oleh Bu Eli seperti itu. Melalui tadi menyiapkan pembelajaran dari jauh-jauh hari, kemudian datangnya lebih awal, seperti itu ya Bu ya. Ya, kemudian di sini kalau dilihat dari potensi atau kemampuan yang ada pada diri Ibu, kira-kira kelebihan apa nih yang Ibu punya kalau dikaitkan dengan potensi yang tadi Ibu, peluang yang sudah Ibu sampaikan tadi? Potensi yang saya miliki ya Bu ya, apa ya, mungkin saya pandai berkomunikasi kali ya Bu. Baik. Saya biasa berkomunikasi dengan seluruh rekan sejawat saya, baik guru maupun teman pendidikan gitu. Baik. Kalau baik ya Bu, kemampuan berkomunikasi ya Bu ya. Iya. Kalau kemampuan berkomunikasi dengan menyiapkan pembelajaran dari jauh-jauh hari, kira-kira ada kaitannya nggak? Ada mungkin ya Bu, saya bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat saya sama-sama kelas 5, mungkin juga rekan sejawat saya dari luar sekolah. Saya kan kebetulan punya komunitas juga ya Bu, komunitas guru kelas 5 gitu ya. Mungkin saya bisa mempersiapkan pembelajarannya, bisa mencari referensinya dari mereka gitu kali ya, seperti itu kali ya Bu. Ya. Dari apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada tidak Ibu rencana atau solusi yang dapat sesegera mungkin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu inginkan? Rencananya tentunya yang pertama karena menyangkut kegiatan piket ya, saya akan datang lebih pagi lagi. Kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan Satpam, karena pada saat menyambut siswa memang Pak Satpam itu selalu mendampingi. Kemudian berkolaborasi juga dengan wali kelas, ketua kelas bahkan Ibu, gitu ya. Kemudian menjaga sekolah, menjaga gitu, tugas kebersihan tentunya gitu Bu. Saya pun bisa berkolaborasi dengan mereka. Gitu. Baik. Kira-kira waktu pelaksanaannya kapan Ibu?
Saya mah nggak pengen lama-lama Ibu. Lebih cepat lebih baik Iya ya, Bu, betul ya. betul. Kan ada jadwal piket hari Kamis. Insya Allah Kamis sudah saya mengikuti kegiatan piket. Ya baik, tadi dengan adanya kolaborasi ya Bu ya dengan segala pihak ya. Iya betul. Terus mau Ibu ingin implementasikannya Iya. di hari Kamis. Seperti Iya. itu ya Bu ya. Iya betul. Iya baik, terakhir nih Bu ya. Mhm. Komitmen apa terhadap diri sendiri supaya apa rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan itu dapat berjalan secara berkesinambungan dan optimal. Komitmennya apa Bu? Ya, komitmen saya tentunya mulai hari ini saya akan merubah sikap saya yang tadinya kurang pandai mengatur waktu akan lebih lagi pandai mengatur waktunya, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian datang lebih awal tentunya Bu untuk mempersiapkan kegiatan piket. Baik. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat diimplementasikan Amin, secara amin. baik ya Bu ya. Amin, amin. Dan berkolaborasi dengan rekan sejawat Amin, serta amin. seluruh warga sekolah. Amin, Masya Allah. Terima kasih Bu atas masukannya. Mungkin saya bisa lihat perkembangannya Ibu ya. Ya, baik, baik. Setelah hari Kamis mungkin ya, Siap, Bu ya. siap, siap. Nanti kita ketemu lagi ya, Bu Pokoknya ya. saya juga akan Iya. terus berkolaborasi juga sama Ibu ya. Ibu jangan bosan-bosan juga loh kalau ada salah. Ya, saya tolong ditegur ya Bu. Sama-sama Ibu. Iya. Kalau gitu saya pamit ya Bu Novi. Alhamdulillah saya udah cerita ke Ibu. Alhamdulillah. Iya, Bu. Semoga kedepannya semakin baik lagi Bu Amin. ya. Insya Allah Ibu jangan bosan-bosan ya memberikan Insya Allah. masukan ke saya. Ya. Insya Allah, Bu. Iya, ya udah kalau gitu saya pamit ya Bu. Iya, Bu. Ibu sehat-sehat ya. Sama ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tulus, Pak Heru pamit ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bu Novi, ya. Tadi saya sama Pak Tulus ikut mengamati super coaching Bu Novi terhadap Bu Eli. Ya. Nah, dari hal tersebut apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih Pak untuk hadir ya dalam sesi coaching saya bersama Bu Eli. Hal yang saya dapatkan tentunya pengalaman ya Pak, pengalaman baru gitu kan, pengalaman tambahan mungkin ya Pak ya. Jadi Bu Eli sudah menceritakan apa yang dikeluhkan seperti itu, kemudian Bu Eli dapat mencari penyebabnya itu apa seperti itu, kemudian Bu Eli dapat mencari solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri seperti itu Pak. Ya. Nah, dari hal tersebut ada nggak target buat Bu Eli? Ya. Untuk target Bu Eli sendiri ada ya Pak, tentunya ada. Jadi Bu Eli menginginkan adanya suatu perubahan dalam dirinya. Supaya apa? Supaya Bu Eli dapat menjalankan piketnya yang bersamaan dengan waktu mengajarnya seperti itu Pak. Jadi dapat berjalan secara bersamaan dan beriringan seperti itu. Iya, supaya tidak ada gangguan. Mungkin itu dari pengamatan saya, mungkin dari Pak Tulus ada yang tambahin? Ini Bu, kira-kira dari pembicaraan kemarin dengan Bu itu ada nggak hal-hal yang menarik yang bisa diambil dari pembicaraan kemarin? Ya, ini Pak, untuk hal menarik sendiri ada ya Pak ya. Jadi Bu Eli memanajemen dirinya terhadap manajemen waktunya. Jadi Bu Eli akan menyiapkan pembelajarannya atau RPP-nya itu di waktu sebelum hari H-nya seperti itu Pak, supaya ada persiapan dan pada hari H piket Bu Eli tidak keteteran seperti itu Pak. Jadi dapat berjalan secara bersamaan piket dan mengajarnya di pagi hari seperti itu. Yang sudah di awal juga. Iya betul, Bu Eli juga bisa seperti itu ya. iya bisa datang di awal dan dapat berkolaborasi dengan Kira-kira ke depan itu apa sih yang perlu dikembangkan oleh Bu Eli? ya, yang perlu dikembangkan oleh Bu Eli yaitu
manajemen ya Pak, manajemen waktu gitu. Karena di sini Bu Eli menyampaikan bahwasanya Bu Eli itu belum bisa mengatur waktunya seperti itu. Jadi Bu Eli kedepannya harus bisa mengatur waktunya supaya tidak ada bentrok seperti itu Pak. Di pengaturan dulu ya dari Iya. lembaga PP, terus Iya. datang di pagi hari. Iya betul. Iya. Terus ada nggak kira-kira permohonan maaf dulu terhadap kawan-kawan yang sindikatnya ini? Iya. Itu berdasarkan rencana ya Pak ya. Jadi Bu Eli sudah merencanakan karena di sini tiketnya Bu Eli itu seminggu 2 kali ya Pak, dari hari Selasa dan hari Kamis. Jadi Bu Eli ingin mulai mengimplementasikannya di hari Kamis. Dari implementasi itu Bu Eli sudah membuat nih Pak rencana-rencananya gitu. Dan salah satunya Bu Eli akan meminta maaf kepada teman satu tiketnya gitu, supaya kejadian itu tidak lagi terjadi gitu Pak. Iya, jadi suasana yang tadinya tegang di antara rekan tiket itu sudah bisa mencair lagi seperti itu Pak. Iya. Mungkin dari kami cukup begini. Baik Pak. Terima kasih dulu ya. Sama-sama Ya, Pak. kita tunggu nanti perkembangan permasalahan Bu Eli supaya selesai sesegera mungkin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Nabi. Terima kasih Bapak.